Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Febriani, peserta Latsar CPNS Gelombang 2 dari kelas A12 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman pembelajaran pada agenda 1, yaitu modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Modul 2 tentang analisis isu kontemporer dan konflik kepentingan, dan yang terakhir, yaitu modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan, bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara merupakan 4 konsep yang saling berkaitan dalam membentuk sikap dan perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Wawasan ini menjadi dasar terbentuknya rasa persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air. Dari wawasan kebangsaan tersebut lahirlah sikap bela negara, yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan negara. Bela negara tidak hanya diwujudkan dalam bentuk fisik seperti militer, tetapi juga melalui sikap sehari-hari seperti menaati peraturan, menjaga persatuan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan zaman, diperlukan kemampuan analisis isu kontemporer. Hal ini penting karena ancaman terhadap negara tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga non-fisik seperti penyebaran hoaks, radikalisme, konflik sosial, serta pengaruh globalisasi. Dengan kemampuan analisis yang baik, masyarakat dapat bersikap lebih bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dalam memilah dan menapis isu, terdapat teknik analisis isu yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teknik tapisan isu dan yang kedua adalah teknik analisis isu. Pada teknik tapisan isu, kita menetapkan rentang penilaian dari angka 1 sampai 5 pada kriteria aktual, problematik, kehalayakan, dan layak yang sering disingkat PKL. Dan yang kedua adalah teknik analisis isu. Dalam menganalisis isu, kita dapat menggunakan beberapa metode, antara lain menggunakan fishbone diagram atau yang disebut dengan diagram kepala ikan untuk menemukan akar penyebab masalah. Lalu yang kedua dengan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Yang ketiga dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Dengan analisis SWOT, maka dapat diidentifikasi berbagai faktor untuk merumuskan suatu strategi. Dan yang terakhir adalah metode MC Namara untuk menentukan alternatif solusi. Selanjutnya, kesiapsiagaan bela negara merupakan bentuk nyata dari penerapan ketiga konsep sebelumnya. Kesiapsiagaan ini mencakup kesiapan mental, fisik, dan keterampilan untuk menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya adalah kesiapan menghadapi bencana, menjaga keamanan lingkungan, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah bangsa. Dengan demikian, keempat konsep tersebut saling melengkapi. Wawasan kebangsaan sebagai dasar, bela negara sebagai sikap, analisis kontemporer sebagai kemampuan memahami tantangan, dan kesiapsiagaan sebagai tindakan nyata dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.